Pada Juni 2022, Bapak Sugandi telepon saya menanyakan apakah ada tanah saya yang dijual, dan saya menyatakan ada. Katanya tetangga di rumahnya yang dulu sedang mencari tanah di sekitaran Rangga Mekar, kelurahan tempat saya tinggal dan tanah tersebut berada. Dan ia menawarkan untuk membantu saya negosiasi asal ia kebagian semeternya 150.000. Saya pun menyepakati hal tersebut dan saya pun dipertemukan dengan pembeli. Kita sepakat terjadinya jual beli. Pada saat itu Bapak Gandhi menawarkan untuk bikin AJB di beliau saja. Baik pihak saya maupun pihak pembeli yang sebetulnya baru kenal di malam itu sama-sama tahu Bapak Gandhi suka bikin surat. Namun yang ada di benak saya adalah bahwa Bapak Gandhi bikin surat adalah sesuai prosedur, yaitu melalui kelurahan dan nyambungnya ke kecamatan. Pada bulan Juli 2022, saya dipertemukan kembali oleh Bapak Gandhi dengan pembeli. Dan di sana saya tanda tangan beberapa lembar kertas, begitu juga pembeli. Tanpa diberitahu kertas apa itu, yang saya pikir dan juga pembeli pikir saya dan pembeli sedang tanda tangan akte jual beli. Pada bulan September 2022 dilakukan pengukuran bersama orang BPN. Bapak Gandhi yang membawa orang BPN dan ia memperkenalkan salah satu orang yang katanya sering ngukur. Saya pikir itu adalah orang BPN, tidak tahunya dia adalah seorang pegawai di Kelurahan Mulia Harja. Saya sengaja tidak mempertanyakan proses pemecahan ini di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga setelah pengukuran. Dan saya baru menanyakan kembali soal pemecahan di bulan keempat. Bapak Gandhi menjanjikan bulan ini juga beres. Nggak taunya lewat bulan sampai ke bulan 5 saya tanyakan lagi. Ia bilang bulan ini juga beres. Lalu masuklah di bulan ke-6, Bapak Gandhi masih bilang bulan ini juga beres, dan ternyata tidak beres juga lewat bulan. Hingga di bulan ke-7 ia menyatakan, iya ya, kok aneh. Di bulan-bulan berikutnya selalu saja saya dijanjikan bahwa bulan ini juga beres dan terbukti lagi selalu lewat bulan. Hingga di September 2023 saya ketemu dengan Ibu Windah dan ia memberikan saya masukan coba minta surat tanda terima dari BPN. Kalau surat itu ada berarti SHM saya memang sedang dikerjakan pemecahannya. Tapi kalau tidak ada berarti ada yang nakal antara Pak Seklur dan Bapak petugas BPN. Bu Winda adalah seorang pegawai notaris Sahdat Ginting SHMKN yang mana saya pernah menggunakan jasanya untuk pecah surat dan proses jual beli. Ternyata Bu Winda juga kenal Pak Sugandi dan menyebut namanya sebagai Pak Seklur. Bulan November 2023 saya baru mendapatkan surat tanda terima dari BPN, itu pun melalui screenshot WA yang Pak Seklur dapatkan dari petugas BPN. Jadi Pak Seklur pun tidak pegang itu surat tanda terima dari BPN. Dan pada surat tanda terima dari BPN itu tertulis 3 Maret 2023. Sementara saya telah menyerahkan uang pecah sertifikat termasuk uang PPH. Pembeli juga udah nyerahin BPHTB sesuai mana permintaan Bapak Gandhi pada 7 Juli 2022. Dari Februari 2023 saya tanyakan Bapak Gandhi kapan suratnya beres. Bapak Gandhi suka jawab bulan ini juga beres. Setiap bulan dari bulan itu kalau ditanya kapan suratnya beres, selalu saja Pak Gandhi bilang bahwa bulan ini juga beres dan selalu saja meleset. Saya pun terus mencari informasi dari Bapak Gandhi karena semakin kesini Bapak Gandhi selalu tidak bisa ditelepon lama.
belum beres ngomong, suka dimatiin. Dan ketika di WA, dia bilang, maaf ini lagi kerja. Ya, saya tahu kesibukan seorang sekretaris lurah. Namun, apa yang saya titipkan kepada Bapak Gandhi juga merupakan sebuah pekerjaan. Dan lagi pula, saya mengira bahwa Bapak Gandhi ada hubungannya dengan kelurahan dan kecamatan dalam mengurus surat saya ini. Akhirnya, saya ke kelurahan tempat ia bekerja. Saya mendapat informasi ternyata sudah tidak bekerja lagi di kelurahan saya. Dan pada saat saya tanda tangan di Juli 2022, ternyata Bapak Seklur sudah menjadi sekretaris lurah di Kelurahan Cikaret. Saya ke Kelurahan Cikaret. Dan di Kelurahan Cikaret saya mendapat informasi lagi bahwa Bapak Gandhi sudah tidak bekerja di Kelurahan Cikaret, tapi sudah pindah ke Kelurahan Sukasari. Saya pun ke Kelurahan Sukasari dan kita pun mendapatkan janji untuk ketemu di BPN. Bapak Gandhi menelpon seorang yang ia perkenalkan dulu ketika pengukuran bersama orang BPN. Ternyata orang tersebut adalah mantan anak buahnya yang merupakan pegawai di Kelurahan Mulia Harja. Pegawai Mulia Harja ini bernama asli Solihin atau dikenal dengan nama beken Cunui. Lalu saya ketemu Bapak Gandhi dan Bapak Cunui di BPN. Di sana, saya pun bertemu dengan orang BPN yang kata Bapak Gandhi, tukang ukur, bernama Bapak Rizky dan Bapak Opep, yang ternyata bukan tukang ukur. Ia hanya orang dalam BPN. Namun mereka semua terdaftar di BPN. Pak Rizky PPNPN dan Pak Opep adalah seorang ASN. Mungkin ini pun nama samaran karena cerita setelahnya saya lapor di situs lapor. BPN menjawab di situs lapor bahwasanya nama Rizky dan Opep tidak ada. Akan tetapi Opep ternyata adik kandung dari Bapak Edi, petugas ukur yang ditugaskan mengukur tanah saya. Padahal beliau tidak datang mengukur tanah saya. Yang datang pada saat pengukuran adalah Opep dan teman-temannya bersama Rizky. Pada pertemuan tersebut, saya mendapatkan informasi bahwasanya yang bolak-balik ke Kelurahan Rangga Mekar mencari kekurangan-kekurangan data saya adalah Bapak Cunui alias Bapak Solihin dibantu dengan Bapak Rizky. Bapak Sugandi tidak ikut dalam proses pencarian data-data saya. Padahal saya kasih uang dan juga kasih kepercayaan ini kepada Bapak Sugandi. Dan ternyata Pak Sugandi sebelumnya tidak kenal dengan Opep dan Bapak Rizky. Yang mengenal Opep dan Pak Rizky adalah Pak Cunui alias Pak Solihin, orang Mulia Harja, mantan anak buahnya Bapak Sugandi. Bapak Sugandi hanya telepon Pak Cunui, tolong carikan orang BPN untuk ngukur. Pertama kali Bapak Sugandi ketemu Rizky dan Opep adalah pada saat pengukuran di September 2022. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan Desember 2023 dan akhir Desember 2023 SHM saya pecah. Alhamdulillah. Itulah cerita mengapa SHM saya lama sekali pecah. Dan setelah SHM saya pecah, Bapak Gandhi mengaku bahwa PPH dan BPHTB terpakai sehingga tidak bisa langsung bikin AJB. Ia mengatakan perlu 4 bulan untuk ia mencari uang untuk mengganti uang PPH dan BPHTB dan melaksanakan proses akte jual beli. Ia sempat meminta uang tambahan kepada pembeli, tapi bahasanya minjem akan ia kembalikan. Akhirnya tidak dikasih oleh pembeli, namun meminta saya beberapa hari kemudian 7,5 juta untuk melanjutkan proses penyuratan. Saya kasih pinjam karena ia bilang akan diganti secara sekaligus atau 3 kali cicil. Ia baru mulai mencicil 2 bulan berikutnya, tapi cuma 500.000.
bulan seterusnya 500.000, dan seterusnya lagi 500.000. Fakta yang saya terima adalah bahwa uang yang saya transfer yang katanya untuk melanjutkan proses penyuratan, dan ia sambil mohon-mohon, sehingga saya pikir pembeli mau pindanain dia karena ia akan melakukan penggelapan, yaitu pakai uang titipan tanpa izin. Ternyata pertolongan saya pun mubazir karena yang saya transfer itu tidak ia pakai untuk menyuratkan, tapi malah dipakai untuk keperluan lain, yaitu katanya untuk membayar hutang yang lain. Pada bulan Mei 2024, Bapak Sugandi melunaskan seluruh hutangnya yang ia pinjam kepada saya dengan didahului oleh penipuan, yaitu bilangnya mau bikin surat, ternyata dipakainya untuk bayar hutang pribadi. Hal itu ia laksanakan demi saya mencabut laporan saya kepada Inspektorat Kota Bogor. Pada bulan Juni 2024, Bapak Sugandi ke rumah saya untuk minta saya tanda tangan akte jual beli. Saya sebetulnya kaget karena mengira yang saya tanda tangani pada Juli 2022 adalah akte jual beli. Ternyata Bapak Gandhi menjelaskan bahwasanya yang saya tanda tangani pada waktu lalu, yaitu Juli 2022, adalah perjanjian internal antara saya dan pembeli. Kembali kepada cerita di bulan Juni 2024. Ia ke rumah saya disuruh tanda tangan AJB yang ia bawa. Namun pembeli tidak ikut. Pembeli belum tanda tangan. Barulah setelah saya tanda tangan, saya cap, ia ke rumah pembeli tanpa bawa saya. Pembeli tanda tangan, pembeli kasih cap, namun istri saya nggak ada. Akhirnya ia titipkan AJB tersebut untuk saya bawa ke rumah ibu mertua karena istri saya lagi ada di mertua saya. Saya mintain tanda tangan, saya mintain cap, pembeli nggak ikut, dan tanda tangan PPAT pun kosong, sehingga mungkin nantinya ia akan susulkan lagi-lagi tanpa saya lihat PPAT tanda tangan dan tanpa pembeli lihat PPAT tanda tangan, apalagi istri saya. Dan nama-nama yang tercantum sebagai saksi tidak menyaksikan, bahkan salah satu orang tidak saya kenal. Sebuah hal yang saya bikin kecewa adalah Bu Winda yang kasih tahu saya untuk minta tanda terima dari BPN, ada namanya di situ sebagai saksi. Kesimpulannya adalah Bapak Sekretaris Lurah bantu saya bikin surat AJB di luar prosedur. Hal yang baru saya sadari adalah ketika Bapak Sugandi bantu saya bikin akte jual beli tidak berkaitan dengan kelurahan dan kecamatan. Berarti ini benar-benar sebuah usaha sambilan dia. Namun sepertinya riskan sekali bagi masyarakat yang mengira bahwasanya Bapak Gandhi sebagai orang sekretaris lurah memang tempatnya lah untuk berkonsultasi masalah bikin surat pertanahan. Ternyata ia hanyalah sebagai mediatornya PPAT. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi di belahan bumi Indonesia. Seklur, jangan kerjasama dengan PPAT supaya rakyat enggak bingung.